Jenengan kok dijambret, dicopet, di rampok kendaraane niku nggih wonten perlawanan. Teng video TV ini kok sering wonten mak-mak itu menggagalkan penjambretan, mak-mak menggagalkan perampasan kendaraan. Mak-mak wis beraksi ya. Bisa nyamari niku. Wonten sing wonten niku. Bab ingkang terakhir dipun terangake menika hadis ingkang nomor 1106 ya. Jadi 1106 sama menika 1107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ma'kilin An-Nu'man bin Muqarrin radhiyallahu anhu qala, dari Ma'kil bahwasanya Nu'man bin Muqarrin semoga Allah meridhoinya berkata, Syahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza lam yuqatil awalan nahari, apabila beliau tidak melakukan peperangan di awal siang, akhirul qital, maka diakhirkanlah perang itu hatta tazula syamsu, sampai matahari itu tergelincir masuk waktu zuhur. Wa tahubbar riyah, dan berhembuslah angin. Wayanzilan nasru, dan turunlah pertolongan. Jadi ini Rasulullah kalau melakukan peperangan memilih di awal siang ya. Kalau itu pun tidak terjadi, maka Rasulullah mengakhirkan setelah matahari condong ke barat, waktu duhur tiba. Untuk apa ini? Supaya bisa melaksanakan ibadah sholat terlebih dahulu. Terus niku wonten aturan-aturan dalam peperangan ya, yang telah ditetapkan oleh Rasul agar supaya kaum muslimin menjaga diri untuk tetap melaksanakan ibadah, agar kaum muslimin tetap menjaga etika dalam peperangan. Maka waktunya pun Rasulullah menentukan dengan cara seperti ini. Okay. Dan perang yang dilakukan Rasul itu tidak sembarangan. Perang yang dilakukan Rasul itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya winginane kula matur perang Badar, wong Islam mung 313, orang musyrik 1000, kok bisa kalah yang 1000? 1 banding 3 nih, nggih. Wong kafir, wong musyrik kalah, masalahnya orang Islam ini dibantu dengan pasukan yang tidak tampak dari para malaikat. Maka malaikat itu memukul punggung musuh itu sampai mereka roboh. Jadi jumlahnya malaikat yang mendampingi peperangan kaum muslimin itu tidak kurang dari 5.000. Nah, makanya peperangan kaum muslimin ini senantiasa mengalami kemenangan ya, karena Allah memberikan pertolongan ya. Allah memberikan pertolongan. Wa an as-Sa'bi bin Jassamah radhiyallahu anhu, dari As-Sa'bi bin Jassamah semoga Allah meridhoinya berkata,
Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dari minal musyrikin. Rasulullah itu ditanya tentang ad-dari perkampungan, tempat tinggal, minal musyrikin dari orang-orang musyrik, yubayyituna yang diserang pada malam hari, fayusibuna minisaihim wa dzararihim, maka didapati pula wanita-wanita dari orang musyrik, wa dzararihim, dan anak keturunan dari orang-orang musyrik. Faqala, maka Rasulullah bersabda, hum minhum, mereka yang perempuan, yang anak-anak, minhum adalah bagian dari orang musyrik. Nah ini bagaimana kalau perang itu yang ditemukannya adalah perempuan, anak-anak, niki termasuk musuh tapi tidak dibunuh. Perempuan tidak boleh dibunuh, anak-anak tidak dibunuh. Lalu diapakan? Boleh menikah dipun tawan, ditangkap untuk menjadi tawanan perang. Iku nggih. Terus anak-anak perempuan yang musyrik niki termasuk musuh tapi tidak dibunuh, ya, dijadikan tawanan. Kalau dari musuh telah banyak ditawan, musuh kalah, maka untuk menebus tawanan ini mereka perlu menyediakan dana sehingga kaum muslimin mendapatkan dana dari peperangan itu. Terus niki perang perempuan tidak boleh dibunuh, ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Siti Aisyah semoga Allah meridhoinya, ya. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala li rajulin, bersabda beliau, li rajulin tabi'ahu fi yaumi badrin, Rasul dawuh tentang seorang laki-laki tabi'ahu fi yaumi badrin, yang mengikuti Rasulullah, ya, fi yaumi badrin, pada waktu perang Badar. Jadi niki wonten tiang musyrik yang memata-matai, yang mengikuti Rasulullah di dalam perang Badar. Lajeng napa dawuhipun Rasulullah? Irji, pulanglah kamu. Falan asta'ina bimusyrikin, aku tidak akan minta tolong kepada orang musyrik. Jadi niki mata-mata itu disuruh pulang, karena Rasulullah tidak butuh pertolongannya, wong dia musuh, ya. Maka tidak boleh memata-matai, disuruh pulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngoten nggih. Niki gampil ringkes-ringkes hadise nggih. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar semoga Allah meridhai keduanya, anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ro'a, melihat, imro'atan wong wadon, maktulatan terbunuh, fi ba'di maghazihi, pada sebagian peperangannya. Jadi ana wong wedok niku dibunuh pada peperangan Rasul, ya. Fa'angkaro qatlan nisa'i wasibyan, setelah kejadian itu fa'angkaro, Rasulullah melarang, mengingkari, melarang, qatlan nisa'i, untuk membunuh perempuan, wasibyani, dan anak-anak. Niki etika perang, walaupun itu musuh, yang perempuan dari warga
sipil ini tidak boleh dibunuh. Asibyan, anak-anak pun tidak boleh dibunuh. Niki dalam ajaran Islam ada etika seperti itu. Tapi kalau kita melihat peperangan di Gaza, di Palestina niku wis mboten wonten aturane, warga sipil tidak bersalah pun jadi korban. Wanita-wanita tidak pandang bulu, dia ikut perang maupun tidak dibunuh. Ya, anak-anak pun banyak menjadi korban, bahkan satu keluarga tidak tersisa. Ya, bapak, ibu, anaknya dibantai semuanya. Ini coro aturan itu boten dibenarkan seperti itu. Bangunan-bangunan dihancurkan semuanya, ya, rata dengan tanah. Niki nek perang zaman sakniki panci nggih menggunakan senjata mutakhir. Jadi mungkin yang dituju hanya tempat penyimpanan bom, tapi eksesnya bisa mengenai warga dan yang lain. Terus tengene ajaran Islam wonten aturanipun dalam peperangan, tidak boleh membunuh perempuan juga anak-anak. Wa an Samurah radhiyallahu an, dari Samurah semoga Allah meridhoinya, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uqtulus suyukha, bunuhlah orang yang telah tua usianya. Niki nek perang wong musyrik, wong kafir kok wis tuwa boleh dibunuh. Ya. Karena musyrik kok ya. Ini dalam peperangan dia mestinya harus berpikir panjang tentang perilakunya, tentang permusuhannya. Kok wong tua tasih derek perang, maka dia disuruh untuk dibunuh. Tapi syaratnya al musyrikin, wong tua niku tergolong musyrik. Wastabaku sarhohum, dan dianjurkan untuk membiarkan yang masih muda usia. Niki kalau muda usia setelah peperangan itu mereka kalah, mungkin bisa diajak untuk masuk Islam, mungkin bisa diajak untuk hijrah, mungkin bisa diajak untuk membayar pajak, untuk damai. Tapi ini tua-tua niku, kadung tua pendiriannya sudah tergolong musyrik, apalagi melawan orang Islam, maka ini tergolong boleh untuk dibunuh. Boleh untuk dibunuh. Ya. Selajengipun wa an aliyin radhiyallahu an, dari sahabat Ali semoga Allah meridhoinya, annahum tabarazu yauma badrin, ya, bahwasanya mereka semuanya itu tabarazu yauma badrin, musuh-musuh itu dilawan secara perorangan pada perang Badar. Niku nggih diterangke wonten putut niki, Sayyidina Ali itu musuh Walid. Walid bisa dikalahkan. Jadi perang niku wonten kelompok per kelompok, wonten orang per orang. Jadi niki pada perang Badar ada orang per orang. Sayyidina Ali itu duel dengan Walid. Akhirnya yang menang Sayyidina Ali. Hamzah niki bermusuhan dengan Syaibah, yang menang Hamzah. Kemudian Ubaidillah bin Haris itu memusuhi Utbah dan dia kalah. Niki jadi wonten sing perorangan, musuh perorangan, wonten ingkang kelompok musuh
kelompok. Wonten-wonten peperangan niki. Terus kadang-kadang cukuplah pasukan itu diwakili satu orang dari kalangan muslim, dari kalangan musuh diwakili satu orang. Mereka berdua duel di tengah medan peperangan. Ngonek sing musuh kalah berarti dianggap peperangan telah dimenangkan kaum muslimin. Nek wong Islame kalah, peperangan dimenangkan oleh kaum kufar. Seperti itu. Jadi terkadang ada memang peperangan yang diwakili oleh satu orang untuk memusuhi lawan. Jadi wonten ingkang wonten kados dene ingkang terjadi pada perang Badar. Tambah malih nggih. Wa an Abi Ayyub radhiyallahu anhu qala. Dan dari Abi Ayyub semoga Allah meridhoinya berkata, innama unzilat hadhil ayat. Sesungguhnya telah diturunkan ayat ini fina bagi kami maksarul ansori sekelompok orang ansor, yakni qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, wala tulku biaidikum ilat tahlukah, wala tulku, dan janganlah engkau menjatuhkan biaidikum dirimu ila tahlukah dalam kebinasaan. Jadi ayat ini turun terutama berkenaan dengan keadaan orang Ansor, ya. Jadi dilarang seseorang itu napa naminipun membiarkan dirinya dalam kebinasaan, diserang, tidak mau melawan, misalnya seperti itu. Ini tidak diperbolehkan. Jadi kalau umat Islam memang tidak dibenarkan untuk menyerang kalau tidak ada sebab-sebabnya yang dibenarkan. Tapi kalau umat Islam diserang tidak boleh diam. Jangan sampai orang Islam mati sia-sia tanpa ada perlawanan. Qalahu, ya, maka dikatakannya raddan ala man angkara ala man hamala ala sofir rumi hatta dakhala fihim. Rodda dipuntolak alama ankaro atas orang yang menyergap, ya. Jadi ditolak seperti itu. Musuh ini, ya, telah melakukan penyergapan alaman hamala ala sofiru kepada orang yang menyerang dari bangsa Rom hatta dakhala fihim, sehingga umat Islam itu masuk di tengah-tengah pasukan mereka. Terus niki wong Islam niku mboten apa istilahipun pasrah tanpa melawan niku mboten. Tidak boleh umat Islam itu mati sia-sia. Harus ada upaya untuk membela diri, seperti yang pernah dilakukan bahwa umat Islam pernah menyergap tentara Romawi masuk di tengah-tengah musuh. Ini pertanda bahwa umat Islam tidak membiarkan dirinya dalam kebinasaan. Jadi perlawanan itu penting. Walaupun mungkin setelah melawan kok kalah, itu persoalan yang lain. Tapi sudah ada upaya membela diri. Jenengan kok dijambret, dicopet, rampok kendaraan niku nggih wonten perlawanan. Teng video TV ini kok sering wonten mak-mak itu menggagalkan penjamretan, mak-mak menggagalkan napa niku perampasan kendaraan. Ya,
mak-mak wis beraksi ya. Bisa nyamari niku. Wonten sing wonten niku. Jangan terus tidak peduli. Ya, kita harus membela diri, menjaga harta keluarga, tentu saja sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Tambah setunggal malih, nggih. Napa kalih malih niki nggih. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala, dari Ibnu Umar semoga Allah meridhai keduanya berkata, harraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nahla Bani Nadir wa qatta'a. Harraka Rasulullah itu membakar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahla Bani Nadir, pohon kurmanya Bani Nadir dibakar. Ya. Wa qatta'a, dan ditebang. Niki pernah dilakukan oleh Rasulullah dalam peperangan. Jadi ini perang karena taktik strategi, ya, boleh untuk mungkin membatasi supaya musuh tidak memiliki cadangan makanan yang cukup, ya, maka pohon kurma itu ada yang dibakar supaya tidak bisa diambil buahnya. Pohon kurma itu ada yang dipotong supaya tidak menghasilkan buah untuk musuh. Niki nanti zaman Rasulullah dipun lampahi kados ngeten. Setunggal malih niki pas 1115 nggih. Mungkin Pak Doniki tanya jawab. Wa an Ubadah bin Somit radhiyallahu anhu, dari Ubadah bin Somit semoga Allah radhiyallahu, semoga Allah meridhoinya, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahullu, janganlah engkau melakukan pengkhianatan terhadap harta rampasan perang. Fa innal hulul, maka sesungguhnya pengkhianatan terhadap ghanimah narun, itu akan mendapatkan siksaan neraka. Wa arun, dan akan mendapatkan kehinaan ala ashabihi fid dunya wal akhirah, bagi pelakunya baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Jadi berkhianat terhadap harta ghanimah itu dilarang, tergolong dosa besar. Harta ghanimah itu apa? Harta rampasan perang. Misalnya ngeten nggih, perang kalih musuh dikalahkan, harta rampasannya dimiliki orang Islam. Kok ono sing pengen duweni baju besi, maka dia mengambilnya dibawa pulang. Nah, semacam ini nggak boleh. Harta rampasan perang, mungkin kuda sebagai kendaraan, onta sebagai kendaraan, bahan makanan yang ditinggalkan oleh musuh, sejumlah mungkin baju besi, pedang lainnya, ngeten iki mboten angsal dimiliki perorangan. Maka semua nanti dikumpulkan dan Rasulullah yang akan membagi harta rampasan perang. Nek ana wong sing iki mau tak pateni, terus pedangnya saya ambil, baju besinya saya miliki, ini tergolong mengkhianati terhadap harta rampasan perang. Itu tergolong dosa, diancam azab neraka, dihinakan orang tersebut, baik di dunia maupun di akhirat. Dan itu nggih, mula dalam perang niki ada etikanya, tidak untuk pribadi. Perang itu atas nama Allah. Maka jika mendapatkan harta rampasan itu bukan milik pribadi, nanti ada aturan yang ditetapkan Rasul untuk membagi harta rampasan perang. Nanti Rasulullah keluarganya mendapat khumus 1/5, sisanya nanti akan dibagi Rasul
Kalau jasanya besar, mungkin dari panglimane diberilah banyak. Ya, demikian ada aturan-aturannya. Ngoten nggih. Menika dumugi hadis nomor 1115, insyaallah yang akan datang diteruskan masih dalam kitab jihad. Monggo salajengipun dibuka pertanyaan, boleh masalah jihad peperangan ini niki tasih kathah hadis-hadisipun atau pula masalah-masalah yang lain yang ingin ditanyakan, monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya Pak Muja terkait dengan bahwa melindungi harta benda apabila kita dalam misalnya kita akan dirampok atau dianiaya begitu, itu adalah bagian dari jihad. Pertanyaan saya, misalnya Pak, ini saya bukan hanya saya, misalnya bagi yang lain yang hidup sendirian di rumah misalnya, dia mengalami sesuatu sehingga terjadi hal yang tidak diinginkan seperti itu tadi sampai dengan meninggal dunia dan tidak dikonangi misalnya Pak. Itu bagaimana Pak status kematiannya tersebut? Itu yang pertama ya Pak. Lalu yang kedua, yang saya baca pada artikel di Pecinta Al-Quran mengenai hidayah, bahwa hidayah itu ada dua jenis, yaitu hidayah yang berasal dari Allah langsung, yaitu hidayah taufik, dan hidayah yang berasal dari bimbingan, antara lain adalah bimbingan dari Rasulullah, dari guru ngaji dan sebagainya sampai berturut ke bawah. Pertanyaan saya, apa yang membedakan bahwa seseorang itu mendapatkan hidayah, bahwa hidayah itu adalah hidayah taufik dan hidayah dari bimbingan itu tadi. Lalu pertanyaan yang ketiga Pak, yaitu perbedaan antara hadis dari Rasulullah dan hadis qudsi. Ya, pada apa asbabun nuzulnya sehingga dalam hal ini sampai Allah itu menurunkan hadis qudsi tersebut, karena sebetulnya Rasulullah itu sudah banyak memberikan contoh-contoh suri ketauladanan kepada umatnya. Ya, 3 pertanyaan itu Pak, saya mohon dijawab. Dan sebelumnya apabila saya salah di dalam pertanyaan saya karena saya gagal paham di dalam membacanya, saya mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, jika seseorang mempertahankan harta bendanya dari orang-orang yang ingin memaksa menguasai dengan cara-cara yang tidak benar, mungkin sampai terjadi melayangnya nyawa, semacam ini digolongkan matinya, kalau meninggal mati syahid, perjuangannya digolongkan jihad. Niku termasuk membela keluarga, anak, istri, suami, ya, termasuk itu jihad. Kalau matinya tergolong syahid, cuma syahid akhirat. Mun nanti diterangke wonten syahid dunia, wonten syahid akhirat, wonten syahid dunia akhirat. Ini mboten kula wangsuli malih nggih. Nah, seperti itu. Lah bagaimana kalau kematiannya karena sendiri tidak konangan, niku mboten urusan. Konangan maupun tidak, kalau dia memang telah benar-benar membela haknya, ya, baik nyawanya, hartanya, keluarganya, maka semacam ini digolongkan jihad dan matinya mati sabilillah. Ya. Mati sabilillah itu tidak harus dikonangi, dirawat, boten kedah ngoten. Kadang mati jihad fisabilillah ora konangan. Ya.
jasadnya teng pundi mboten kepanggih. Wonten sing ngoten niku, dalam peperangan karena terluka dia lari ke sana meninggal, tidak ditemukan oleh kelompoknya, oleh pasukannya, maka semacam ini tergolong tetap jihad, tetap memiliki pahala besar. Ngoten nggih. Ya. Mulane orang-orang yang dalam kesendirian niku kula sering mendapatkan pesan ngeten. Pak, mungkin nek omahe kula jam 7 apa jam 8 kok tesih tutup, lampune tesih nyala, mungkin jenengan dobrak. Soalnya wong iki dhewean, kuwatire kok nang meninggal tanpa ada yang tahu. Ngoten iki wonten sing pesen ngoten. Nggih. Ya, pokoknya kula mungkin nek saben dinten niku miss call, miss call. Nek jam 09.00 kok dereng wonten miss call saking kula, mungkin nyuwun tulung omahe kula didobrak pintune. Ya, wonten sing ngoten sing sendirian-sendirian. Teng RT kula wonten pasrah ngoten niku. Ya. Nate nggih lampune tasih nyala jam 8 kula bar ngaji niku niku didobrak jebule karipan wong iki. Lali wis piye wis perjanjian wis kadung nggih. Wonten niku nggih. Wonten. Dados niku mboten masalah. Lajeng nomor kalih hidayah wonten kalih leres. Hidayah taufikiyah itu yang tinggi dari Allah. Dan hidayah dari Allah itu pasti asal usulnya orang itu telah mendapatkan hidayah yang berwujud dari guru, dari ulama, ustadz maupun dari Rasulullah. Kalau hidayah yang pertama telah diikuti, nanti hidayah taufikiyah akan didapatkan. Apa wujudnya hidayah taufikiyah itu? Orang itu tidak merasa berat untuk beribadah. Ngaji niku ora rasa berat. Hawane pengen seneng ngoten mawon. Nggih. Tapi nek tiyang niku wis entuk hidayah ya dari ulama mengajak dia mau, dari ustadz mengajak, tetangga teman mengajak dia mau. Niki mun sae. Tapi nek dereng turun hidayah taufikiyah, kadang-kadang niku tasih pikir-pikir, badhe nderek ngaji ketoke kok mendung kok udan piye. Ya, nek kudanan omahe do bocor mungkin sing nadahi sinten. Nah, ngoten niku akhire wis praise ngoten niku. Tapi nek tiyang itu hidayah taufikiyah mboten ngoten. Ya, mboten urusan kalih sedayanipun. Salat jamaah tetap hadir di masjid meskipun lampu mati, meskipun mungkin hujan. Nah, seperti itu. Terus hidayah taufikiyah itu lanjutan dari hidayah yang pertama tadi. Niku nggih. Lajeng nomor 3 niku apa Pak Jo? Oh kesupen iki. 3 kok. Nggih, 3. Napa Pak Bowo? Oh iya nggih pun. Hadis niku cara globale wonten kalih hadis sing diriwayatke langsung saking ucapan Rasul sing kula njenengan waos niki. Nggih, wonten hadis niku saking Allah langsung kepada Rasulullah. Lah niku dipun ustani hadis qudsi. Ciri-cirinya qala Allahu taala. Wonten ngoten dawuh sapa Allah taala. Kenapa harus ada hadis qudsi padahal ucapan Rasul sudah mencukupi dalam kondisi-kondisi tertentu? Rasulullah ingin suatu penjelasan yang langsung niku kadang Rasulullah tasih dereng saged napa ngrumuske sebuah hadis ya menunggu wahyu belum juga datang maka Allah memberikan namanya hadis qudsi niku langsung dawuh saking Allah diterima Rasul tapi bukan ayat Al-Qur'an itu berbeda. Rasulullah menyampaikan bahwa ini adalah dari Allah, bukan Al-Quran. Lah wonten kumpulan hadis qudsi, jamaah Astasina wis nate napa ngatamke 70 hadis qudsi yang pernah dipelajari. Niki perumahan mriku nembe nyuwun. Nggih wonten ingkang dereng khatam. Lah niku nggih, dados hadis qudsi itu hadis-hadis yang pilihan
langsung dari Allah, karena saat hadis itu dibutuhkan, asbabun nuzul kan mergo butuh keterangan, tapi Gusti Allah dereng paring ayat Al-Quran. Rasulullah sendiri niki belum bisa untuk merumuskan suatu hal, maka datanglah dari Allah berupa hadis qudsi yang beda dengan Al-Quran. Nek Al-Quran niku kedah lafat-lafate persis seperti yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril. Tapi nek hadis qudsi pokoknya intinya saja sama, kalimate saged ugi benten. Tapi nu saking Allah, intine nu saking Allah langsung. Kalimate dipun damel Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mula hadis qudsi niku tingkatane sae karena dari Allah secara langsung. Apakah hadis qudsi ada yang palsu, ada yang dhaif? Ada. Tentang dhaif palsu itu kan yang meriwayatkan. Sing riwayatke ora apik apalane. Dobitnya tidak dobit sodron, tidak memiliki hafalan yang kuat. Bisa jadi hadis itu menjadi dhaif. Ngoten. Walaupun qala Allah Ta'ala, tapi sing riwayatke niki lho ya. Nah, ngoten iku nggih. Itu lebih lanjut nanti bisa dipelajari dalam ilmu mustalah al-hadis. Ngoten nggih. Kadosipun cekap rumiyin nika insyaallah dipun lajengaken kesempatan ingkang badhe dumugi. Matur suwun rawuhipun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.